Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saatnya Formula E Jakarta mengguncang dunia. Itulah harapan kita sebagai tuan rumah digelarnya ajang balap mobil listrik seri ke-9 di sirkuit Ancol, Jakarta. Kita akan bahas bersama ya, Reno bersama dengan Arif Kurniawan, pengamat otomotif. Selamat pagi, Mas Arif. Selamat pagi, Mas Mbak dan Mbak. Iya, dengan Reno dan juga Eva, salam sehat Mas Arif. Ya, salam sehat pagi Mas Reno dan Mbak Eva. Ya, Mas Arif, untuk pertama kalinya ini ya sepanjang sejarah Indonesia ini ajang Formula E akan digelar di Indonesia dan itu ada di Jakarta. Menurut Anda kalau melihat persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, ini berarti sudah siapkah Jakarta untuk menjadi tuan rumah Formula E yang akan digelar hari ini? Persiapan terakhir kemarin ya sudah dapat dari FIO Formula E Operations dan juga dari FIA bahwa sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit terhomologasi grade 3E. Ya baru kemarin keluar dan ditandatangani langsung oleh Presiden FIA Mohammed bin Sulayem atas masukan dari Scott Elkins. Scott Elkins ini Race Director tetap Formula E yang beberapa hari terakhir menginspeksi langsung Jakarta International E-Prix Circuit di Ancol sambil memastikan bahwa track ini sah dan layak untuk menggelar Formula E besok. Dan dengan diberikannya homologasi kemarin, maka sudah resmi Jakarta, sirkuit Ancol, Jakarta dan Indonesia siap menjadi tuan rumah atau bahasanya siap mengguncang dunia hari ini. Baik. Siap mengguncang dunia dengan event Formula E Jakarta. Lalu bagaimana kemudian kalau kita melihat teknisnya Formula E sendiri, Mas Arif? Ya, secara teknis saya pikir tadi Pak Bang Roni sudah bilang karena tim OC Jakarta dibantu oleh FIO itu Formula E Operations yang bermarkas di London. Mereka sudah punya checklist daftar apa yang harus dikerjakan. Dan selama daftar itu terpenuhi, itu dengan mudah istilah Bang tadi, karena mereka sangat profesional, cukup melihat checklist apa saja yang harus dilakukan, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik dan ini sudah dilakukan. Tinggal tadi secara teknis sekarang secara teknis balapan. Hari ini jam 7.15 sudah dimulai free practice 1 jam, selama total 1 jam, setengah jam free practice 1 dan setengah jam free practice 2. Saya pikir para pembalap sangat excited karena mereka akan merasakan tampaknya akan merasakan tiga suhu berbeda nih. Karena hari ini pagi masih segar gitu ya di Ancol. Lalu nanti siang kualifikasi kemungkinan panas jam 10 mulainya dan menurut perakiraan cuaca yang sudah juga disiarkan oleh Formula E, itu ada kemungkinan balapan nanti sore hujan. Nah, jadi ini juga challenge buat pembalap. Kalau tadi bicara teknis mobil sudah siap, teknis sirkuit sudah siap. Nah, mereka nanti akan merasakan semua persiapan teknis itu dengan saya pikir akan tiga cuaca berbeda ya. Ini akan tambah menarik perhelatan Jakarta E-Prix yang pertama ini. Iya, nah soal cuaca ini, Mas Arif, apa yang harus diwaspadai? Apalagi kalau cuaca panas ya, karena ada kekhawatiran akan berdampak pada baterai mobil. Jadi apa yang harus diantisipasi? Karena ada tadi perakiraan cuaca ya. Iya. Kalau perakiraan cuaca, ya kita tadi sudah bilang ada mungkin akan ada 3 ya, pagi ini sejuk enak lah gitu ya di Ancol, lalu nanti siang panas jam 10.40 itu di kualifikasi, lalu sore balapan nanti jam 3 itu ada kemungkinan hujan ya. Nah, kalau bicara tadi bagaimana penghematan baterai, itu memang akan terasa lebih usahanya akan terasa lebih berat ketika selama balapan itu panas ya di Ancol nanti ya. Kalau itu terjadi maka tim-tim memang bukan kali pertama mereka berlomba di suhu panas ini ya. Di Santiago di Chili juga pernah panas banget gitu ya. Suhunya seperti ini. Jadi kalau bicara manajemen baterai itu para pembalap sudah tim teknisnya masing-masing pembalap itu sudah sangat siap dan mereka
sudah punya semua parameter yang mereka sudah siapkan. Kalau begini akan seperti apa, kalau begitu akan seperti apa. Jadi saya pikir tidak akan ada kendala berarti bagi mereka, malah nih ya. Malah kalau memang pada kenyataannya nanti ada satu atau dua pembalap yang baterainya kehabisan gara-gara memang cuaca panas, ini bagus akan jadi cerita. Oh berarti Oke. Jakarta memang keras, Jakarta memang kejam dari sisi suhu. Jadi kami belum Bisa siap. Itu dikatakan malah jadi nanti cerita yang berarti bagus ya. sirkuit, ya bisa dikatakan berarti nanti sirkuit Formula E di Jakarta menjadi salah satu sirkuit yang challenging begitu ya di ajang Formula E begitu. Betul. Tapi Mas Arief, kalau Anda melihat gitu ya ajang ini, apakah juga bisa mengangkat kemudian derajat Jakarta dan Indonesia secara umum di kancah internasional, dan dari segi ekonomi bagaimana ajang Formula E ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia dan juga Jakarta? Ya, kalau pertama dari sisi nama dulu ya. Setiap kali event internasional digelar di mana, di sebuah negara lah ya, itu pasti akan terangkat. Samalah kalau kita misalnya melihat F1, MotoGP di negara-negara baru gitu ya. Pasti orang akan penasaran, ini di mana nih tempatnya nih? Ini sirkuitnya apa nih gitu. Itu pasti penasaran. Paling enggak mereka akan searching dulu di di internet segala macam untuk mencari semua informasi yang dibutuhkan sebelum menyaksikan langsung di layar kaca, apakah lewat handphone, lewat gadget mereka atau lewat televisi. Begitu juga dengan nanti di Jakarta, walaupun nama Jakarta dan Indonesia orang sudah pada kenal, tapi kita punya tempat baru kan, Jakarta International E-Prix Circuit nih di Ancol. Pasti orang akan searching seperti apa nih, apalagi mereka sudah melihat gambar-gambar yang fantastis ya, apakah dari udara, dari atas maupun dari samping, itu akan menambah. Katakanlah mereka belum sempat datang tahun ini ya, mungkin tahun depan mereka akan datang, tahun depannya akan datang lagi, karena Jakarta International E-Prix atau Jakarta E-Prix akan digelar selama 3 musim. Itu dari sisi nama pasti akan terangkat, apalagi nanti coverage-nya itu sehari ini aja akan ada total sekitar 3 jam coverage ya, 3 jam coverage. Bayangkan 3 jam coverage itu nama Ancol, nama Jakarta International E-Prix, nama Jakarta, nama Indonesia terus disebut-sebut oleh komentator, dan ketika pembalap dimintai komentar oleh para pembalap dengan segala kesan dan pesan mereka terhadap Jakarta. Terhadap ekonomi memang baru bisa diukur nanti setelah balapan ya, setelah balapan. Tapi kalau melihat antusiasme mereka membeli tiket, dan ini Ancol kan tempat wisata ya. Jadi ada kemungkinan ekonomi juga akan bergerak, apakah ekonomi yang bawaan dari FIO. FIO kan juga punya tim balap mereka, tim promotor ya, tim kepromotoran mereka, atau memang ekonomi yang bergerak dari masyarakat. Saya pikir nanti ukurannya kalau soal ekonomi seperti halnya Mandalika kemarin, Pak Sandiaga Uno baru memberikan dampaknya itu beberapa bulan kemudian. Baik, terima kasih Mas Arief Kurniawan. Kita tentunya berharap dan kita tunggu saja di bagaimana pelaksanaan Formula E di Jakarta yang akan digelar pada hari ini 4 Juni 2022. Terima kasih Mas Arief sudah bergabung bersama kami.